Saat Zhao Feng menarik busurnya, ekspresi pria berpakaian abu-abu itu berubah menjadi ejekan. Sou, 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 tanda pisah tanda hubung. Namun, ketika ketiga anak panah itu datang tepat ke arahnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ketiga panah beracun ini memiliki celah kecil di antara mereka dan tidak berada dalam garis lurus. Namun, cara itu diatur berarti dia tidak memiliki rute pelarian, dia benar-benar terkunci. Pria berpakaian abu-abu itu menyapu tangannya dan embusan angin mematahkan panah pertama, tapi panah kedua datang tepat setelahnya. Jika dia ingin menghindari panah kedua dan kemudian menyerang Zhao Feng menggunakan rute terbaik, dia harus menghadapi panah ketiga. Anak panah ketiga sepertinya menghitung bagaimana dia akan bereaksi. Bagaimana dia melakukan ini? Murid pria berpakaian abu-abu itu menyusut saat ekspresinya berubah menjadi syok. Jika ini semua direncanakan oleh Zhao Feng, maka ini akan sangat menakutkan. Dia adalah seorang pemuda bahkan belum berusia 14 tahun. Dia tidak tahu bahwa mata kiri Zhao Feng telah mengunci dirinya. Semuanya, termasuk detak jantung dan laju pernapasannya, semuanya diawasi dengan ketat. Zhao Feng telah menembakkan panahnya sesuai dengan perubahan pada tubuh lawan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Tiga anak panah telah menghentikan pria berpakaian abu-abu itu untuk beberapa napas. Tidak ada perbedaan. Kamu masih akan mati hari ini. Suara pria berpakaian abu-abu itu penuh dengan dingin. Namun, tindakan Zhao Feng setelah itu membuatnya terpana sekali lagi. Zhao Feng tidak lari setelah dia menembakkan ketiga anak panah itu. Sebaliknya, dia berbalik dan menyerang dua pria di belakangnya. Kedua pria berpakaian hitam itu juga menyerang Zhao Feng. Karena mereka berlari ke arah satu sama lain dalam garis lurus, jarak di antara mereka segera mendekat. Anak ini memiliki kemampuan berhitung yang kuat. Pria berpakaian abu-abu itu merasa sedikit cemas. Tindakan Zhao Feng adalah cara paling sempurna untuk melarikan diri. Pertama, dia tidak langsung lari. Peluangnya untuk melarikan diri di bawah dua kelompok orang itu sangat rendah. Setidaknya, Zhao Feng telah memastikan bahwa kecepatan pria berpakaian abu-abu itu tidak akan lebih lambat dari kecepatannya sendiri, atau dia tidak mungkin muncul di depannya seperti hantu. Kedua, sangat sulit bagi Zhao Feng untuk menemukan titik terobosan. Setelah membandingkan ketiga orang itu, Zhao Feng berpikir bahwa kedua pria berpakaian hitam itu lebih lemah. Jika dia bisa menghabisi keduanya dengan cepat, dan kemudian berkonsentrasi pada pria berpakaian abu-abu, peluangnya untuk menang akan lebih tinggi. Saat Zhao Feng dan kedua pria itu semakin dekat, bagaimana seorang seniman bela diri setengah langkah yang sepele bertarung melawan dua peringkat 4 puncak? Pria berpakaian abu-abu itu tidak merasa mendesak. Dia tidak membutuhkan dua pria berbaju hitam untuk membunuh Zhao Feng. Yang dia butuhkan hanyalah mereka menahan Zhao Feng untuk sementara waktu, lalu Zhao Feng pasti akan mati. Tinju naga marah. Saat Zhao Feng bertukar pukulan dengan dua pria berpakaian hitam, tubuhnya dengan sempurna melewati celah di antara serangan mereka. Tiba-tiba auranya meningkat drastis. Apa? Orang ini adalah seniman bela diri sejati. Ekspresi pria berpakaian abu-abu itu akhirnya berubah. Aura Zhao Feng jelas menunjukkan bahwa dia telah mencapai peringkat keempat dari jalan bela diri. Tinju Zhao Feng seperti naga yang mengaum yang membawa cahaya hijau samar dan menghantam dada salah satu pria berpakaian hitam. Tulang di dalam dirinya langsung hancur dan dia langsung mati. Kekuatan dalam eksplosif Zhao Feng telah mencapai puncak peringkat keempat dan tinju naga marah juga telah mencapai tingkat maks. Dengan satu tinjunya dia membunuh salah satu pria berbaju hitam. Ini bukan hanya karena mereka memandang rendah Zhao Feng, itu juga karena kekuatan Zhao Feng dan perhitungan mata kirinya. Adik laki-laki, pria berbaju hitam itu berteriak dengan marah saat matanya memerah. Tinju naga marah. Zhao Feng segera menyerang pria lain berbaju hitam. Berbelas kasih kepada musuh berarti kejam pada dirinya sendiri. Aku akan memotongmu 10.000 kali karena membunuh adik kecilku. Pedang di seniman bela diri berpakaian hitam tiba-tiba mengeluarkan kekuatan dalam yang sangat kuat saat dia dengan marah menebas ke arah Zhao Feng. Pria berpakaian abu-abu di belakang berteriak. Dia hanya membutuhkan orang itu untuk menahan Zhao Feng, belum tentu membunuhnya. Sayangnya pria berpakaian hitam itu telah kehilangan akal sehatnya dan menyerang dengan gila-gilaan. Zhao Feng sepenuhnya memanfaatkan mata kirinya untuk menemukan kekurangan lawan. Namun, waktunya terbatas karena pria berpakaian abu-abu di belakangnya sedang mengejar.
Zhao Feng tidak peduli tentang hal lain karena tubuhnya dengan cepat melayang dalam jangkauan-jangkauan pedang pria berpakaian hitam itu. Zhao Feng akhirnya mendaratkan satu pukulan di bahu kiri lawan. Meskipun lengan pria itu telah patah, dia terus menyerang ke arah Zhao Feng. Zhao Feng memukulnya sekali lagi dan membuat tenggorokannya patah. Pria berbaju hitam itu jatuh ke tanah, mati. Zhao Feng juga telah membayar harga untuk itu. Dia telah menderita beberapa kerusakan internal karena pria itu mendaratkan pukulan terakhirnya ke dada Zhao Feng. Bagaimanapun, teknik dinding logamnya belum mencapai level ketiga, yang berarti dia tidak bisa menerima serangan langsung dari pembudidaya dengan peringkat yang sama. Anak kecil, Anda telah bersembunyi cukup dalam. Kekuatan sejati Anda dekat dengan peringkat kelima dari jalan bela diri. Namun, kamu masih akan mati hari ini. Pada saat ini pria berpakaian abu-abu telah tiba. Ada keheningan saat keduanya saling berhadapan. Siapa yang mengirimmu ke sini? Apakah itu Zhao Tianjian? Zhao Feng menatap pria berpakaian abu-abu itu. Dia 80% yakin bahwa Zhao Tianjian adalah dalang. Dia hanya memiliki satu musuh bebuyutan di dalam Sun Feather City, dan itu adalah Zhao Tianjian dan putranya. Hahaha, tidak masalah apakah itu benar atau tidak karena bagaimanapun juga kau akan mati. Pria berpakaian abu-abu itu tertawa dengan kejam dan bergerak seperti hantu. Pisau melengkung di tangannya menebas Zhao Feng. Sua, sua, sua. Zhao Feng merasa bahwa musuh memiliki keterampilan gerak kaki tingkat tinggi dan kecepatan serangan super cepat. Hanya dengan bantuan mata kirinya dia bisa menghindari serangan tersebut. Jika itu adalah orang lain yang telah mencapai peringkat keempat atau kelima dari jalan bela diri, mereka mungkin sudah terbunuh. Pisau melengkung tipis di tangan pria berpakaian abu-abu itu sangat tajam. Bahkan kulit perunggu Sintong tidak akan bisa memblokirnya. Jika Zhao Feng menerima satu pukulan, dia pasti akan kehilangan nyawanya di sini. Dia juga mencoba menemukan kekurangan pada musuh. Namun, pria berpakaian abu-abu itu sangat berpengalaman dan telah berada dalam banyak situasi kematian, jadi dia memiliki sedikit kekurangan. Keterampilan pedang peringkat tinggi, keterampilan gerak kaki peringkat tinggi, keterampilan kekuatan dalam peringkat tinggi. Semuanya telah mencapai level tinggi. Keterampilan pedangnya hampir mencapai level puncak. Sementara Zhao Feng nyaris tidak berhasil mengelak, dia juga memperkirakan kekuatan lawan. Hasilnya membuat hatinya menjadi dingin. Budidaya pria berpakaian abu-abu telah mencapai puncak peringkat kelima dan mendekati peringkat keenam. Dengan seni bela diri tingkat tinggi, dia jelas merupakan petarung puncak dari peringkat kelima jalan bela diri. Saat pertarungan berlanjut, Zhao Feng merasakan cedera internalnya menjadi lebih buruk. Aku pasti akan mati jika kita terus bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Kenapa tidak? Mata Zhao Feng berkedip saat dia memikirkan sebuah rencana. Dia tiba-tiba keluar dari pertarungan dan mendorong teknik pernapasan Li Floating Fairy dan Air Crossing secara maksimal. Seketika dia berlari menembus pepohonan dan menuju ke bagian Sky Cloud Forest yang lebih dalam. Kali ini, karena dia memperlihatkan kekuatannya, kapal feri terapung ringan miliknya lebih cepat setengahnya dari sebelumnya. Kamu lari kemana? Pria berpakaian abu-abu itu berseru saat dia segera mengikuti. Zhao Feng mulai tenang setelah berlari beberapa mil. Lawan, mengandalkan kultivasi dan keterampilan gerak kaki peringkat tinggi yang telah mencapai tingkat tinggi, memiliki kecepatan yang setara dengan dirinya sendiri. Saat Zhao Feng berlari, dia membuka jalan untuknya dengan menggunakan mata kirinya, dan mencoba menemukan rintangan yang bisa menghentikan musuh di belakangnya. Karena mata kirinya bisa melihat lebih jauh dan lebih jelas, Zhao Feng seperti ikan di air yang berenang dengan cepat tanpa henti. Namun pria berpakaian abu-abu itu terganggu oleh halangan tersebut, seperti dedaunan dan ranting. HMPH, meskipun aku tidak bisa mengusirmu, aku masih bisa membawamu lebih jauh ke dalam Sky Cloud Forest dan membuat kita binasa bersama. Zhao Feng berkata dengan tegas. Ia merasa bahwa saat menjalankan Li Floating Fairy mengalami beberapa perbaikan. Menurut rencana Zhao Feng, ada beberapa binatang yang mematikan. Raungan binatang buas yang mematikan menyebabkan jantung pria berpakaian abu-abu itu melompat. Bajingan kecil ini penuh kebencian. Pria berbaju abu-abu itu mengatupkan giginya. Jika binatang buas itu tingkat rendah, seperti peringkat keempat, kelima atau keenam dari jalan bela diri, pria berpakaian abu-abu itu akan dapat melindungi dirinya sendiri. Namun, jika mereka tidak beruntung dan bertemu dengan monster mematikan tingkat tinggi, seniman bela diri normal bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk lari.
Itu karena binatang mematikan tingkat tinggi memiliki kekuatan yang sebanding dengan martial master, yang seperti tetua sekte Zhao. Rencana Zhao Feng sangat sederhana, untuk memimpin pria berpakaian abu-abu ke tempat-tempat dengan lebih banyak binatang buas. Karena mata kirinya memiliki penglihatan super, Zhao Feng dapat dengan mudah melihat semuanya dalam radius 10 mil. Ketika mereka berdua mencapai tempat di mana ada binatang buas yang mematikan, Zhao Feng akan langsung bersembunyi di sudut mati binatang itu sehingga binatang itu akan menemukan pria berpakaian abu-abu itu terlebih dahulu. Mengaum, mengaum. Zhao Feng memimpin pria berpakaian abu-abu itu menuju dua macan tutul darah bergaris perak. Kedua macan tutul darah bergaris perak ini memiliki wajah yang menjijikkan. Tubuh mereka bahkan lebih besar dari Raja Harimau berkepala hijau. Zhao Feng memperkirakan bahwa kekuatan Silver Stripe Blood Leopard berada di sekitar peringkat kelima dari jalan bela diri. Begitu mereka memasuki wilayah Silver Stripe Blood Leopard dan mengganggu mereka, Zhao Feng segera bersembunyi di antara cabang-cabang pohon dan dengan cepat menggunakan teknik udara bersembunyi untuk menghapus auranya. Teknik bersembunyi udaranya telah mencapai tingkat tinggi dan sekarang bisa sepenuhnya menghapus aura seseorang, termasuk aroma serta menurunkan panas tubuh sendiri. Zhao Feng mengelak melalui dua bau Silver Stripe Blood Leopard. Namun, pria berpakaian abu-abu yang mengejar di belakang tidak seberuntung itu. Dia tidak memiliki penglihatan Zhao Feng yang bisa melihat semuanya dalam jarak 10 mil. Kedua Silver Stripe Blood Leopard menerkam ke arah pria berpakaian abu-abu. Anak yang tidak tahu malu, pria berpakaian abu-abu itu bersumpah. Dia tahu di mana Zhao Feng berada, tetapi dua macan tutul bergaris perak telah datang untuknya sebagai gantinya. The Silver Stripe Blood Leopard memiliki kecepatan luar biasa saat mereka menembus cabang-cabang. Kekuatan mereka berada di sekitar puncak peringkat kelima. Jika hanya ada satu, pria berpakaian abu-abu bisa dengan mudah mengalahkannya, tapi karena ada dua, itu akan sulit. Sama seperti pria abu-abu dipukuli oleh macan tutul darah bergaris perak. Zhao Feng yang bersembunyi di antara celah pohon sedang tertawa terbahak-bahak. Dengan mata kirinya yang misterius, tingkat kelangsungan hidupnya jauh lebih tinggi dari yang lain. Hehe, jangan salahkan aku karena membantu. Zhao Feng tertawa terbahak-bahak saat dia melepaskan silver bow dari punggungnya dan menempelkan 3 panah beracun padanya. Bab 33 Hidup dalam Kematian. Karena dia bersembunyi di dalam pohon, Zhao Feng dapat melihat pria berpakaian abu-abu itu, tetapi pria berpakaian abu-abu tidak dapat melihatnya. Zhao Feng tidak segera menembak, sebaliknya dia menggunakan mata kirinya untuk menghitung rute panahnya. Begitu aku menembak, auraku akan ditemukan oleh 2 binatang mematikan. Zhao Feng tetap tenang. Dia tidak ingin menghadapi 2 Silver Stripe Blood Leopard segera setelah dia membunuh pria berbaju abu-abu itu. Pria abu-abu hampir tidak bisa menghadapi 2 binatang mematikan itu, tapi dia juga menggunakan sebagian energinya untuk mengawasi trik Zhao Feng. Zhao Feng tidak bisa menahan nafas. Orang ini layak menjadi elit. Dalam situasi ini dia masih bisa menjaga kewaspadaannya. Tepat pada saat ini, sedikit getaran datang dari tanah seolah-olah ada binatang besar yang datang. 2 macan tutul darah bergaris perak, yang memiliki budidaya di puncak peringkat kelima, segera bergidik dan berhenti menyerang. Sebuah lolongan menakutkan terdengar dalam radius 10 mil. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan beberapa binatang mematikan, gemetar saat mendengarnya. Apa itu? Zhao Feng merasakan gendang telinganya. Raungan saja membuatnya gelisah. Tidak baik. Pria berpakaian abu-abu itu sepertinya menyadari sesuatu dan wajahnya langsung memutih. Pria berbaju abu-abu itu tahu lebih banyak tentang Sky Cloud Forest daripada Zhao Feng. Itu adalah... Dengan menggunakan mata kirinya, Zhao Feng melihat gigi harimau pedang bersayap 2 berwarna ungu kehitaman, tinggi 7-8 meter dan panjang puluhan meter, itu tampak seperti gunung kecil. Ukuran seperti itu membuat orang gemetar kagum. Dalam hal panjang, Raja Harimau berkepala hijau akan menjadi bayi dibandingkan dengan itu. Namun bagian yang paling menakutkan adalah sepasang sayap hitam legam di punggung harimau, memungkinkannya terbang. Pepohonan akan hancur berkeping-keping kemanapun macan gigi pedang bersayap 2 pergi. Pedang bersayap 2 gigi harimau. Binatang mematikan tingkat tinggi. Kekuatan di sekitar peringkat ke-8 dari jalan bela diri. Pria berpakaian abu-abu itu gemetar ketakutan. Aura binatang mematikan tingkat tinggi akan membuat seseorang gemetar hormat. Kaki Zhao Feng gemetar tak terbendung.
Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya di bawah aura yang menakutkan. Raungan keras datang dari pedang bersayap dua gigi harimau yang sekarang menerkam ke arah macan tutul darah bergaris perak dan pria berbaju abu-abu. "Bantu aku!" Pria berpakaian abu-abu itu mencoba melawan. Macan gigi pedang bersayap dua membuka mulutnya dan menelan seluruh darah harimau bergaris perak. Adegan itu membuat hati Zhao Feng menjadi dingin. Zhao Feng bahkan merasa bahwa harimau gigi pedang bersayap dua mengetahui keberadaannya. Setelah harimau pedang bersayap dua memakan macan tutul darah bergaris perak, matanya yang berwarna ungu darah dengan santai melihat ke arah tempat persembunyian Zhao Feng. Apa? Zhao Feng merasakan tubuhnya menjadi dingin. Ketika binatang mematikan mencapai tingkat tinggi, itu tidak bisa dianggap remeh. Pernahkah Anda melihat harimau dengan sayap sebesar gunung kecil? Lari, lari cepat. Jika aku tidak lari tidak akan ada kesempatan tersisa. Zhao Feng memiliki keinginan untuk bertahan hidup. Di bawah tekanan yang menakutkan, Zhao Feng menuangkan semua energinya ke mata kirinya. Mata kiri membantunya menjadi tenang kembali. Itu juga mengeluarkan desis panas yang menyebar secara merata ke seluruh tubuhnya. Zhao Feng merasakan ketakutan itu berkurang. Lari, tubuhnya berubah menjadi kabur saat dia berlari menuju sudut buntu. Namun, Zhao Feng masih bisa merasakan aura mematikan menghantamnya. Teriakan datang dari belakang. Macan tutul darah bergaris perak lainnya juga telah mati. Dalam sekejap, harimau gigi pedang bersayap dua telah membunuh dua binatang mematikan dari peringkat kelima puncak. Yang tersisa hanya pria abu-abu. Lari, pria berpakaian abu-abu itu berlari ke arah lain dengan putus asa. Macan gigi pedang bersayap dua perlahan mengunyah makanan di mulutnya sebelum dia perlahan, dan dengan santai, mengejar pria berbaju abu-abu itu. Meskipun harimau gigi pedang bersayap dua melambat, jarak antara keduanya menjadi lebih pendek. Pria berbaju abu-abu memiliki keterampilan kecepatan peringkat tinggi yang telah dia latih ke tingkat tinggi, dan dalam keputusasaan, kecepatannya bahkan lebih cepat dari Zhao Feng setengahnya. Di sisi lain, kecepatan Zhao Feng juga meledak di bawah perasaan putus asa. Kapal feri terapung ringan miliknya sekarang bahkan lebih mulus. Kultivasi saya telah mencapai puncak peringkat keempat. Meskipun Zhao Feng merasakan kultivasinya meningkat, dia tidak merasakan kebahagiaan darinya. Karena indera gigi pedang bersayap dua sangat kuat. Bahkan jika seseorang lari 10 mil jauhnya, dia masih akan ditemukan. Tepat pada saat ini, teriakan datang dari belakang. Potongan bulan surgawi. Pria berpakaian abu-abu itu menggunakan serangan terakhirnya karena mengetahui bahwa dia akan mati. Kekuatan pedang itu telah mencapai level puncak. Tidak hanya itu, kultivasi pria itu telah menembus ke peringkat ke-6. Bilah keputusasaan itu, yang bisa membunuh hampir semua kultivator peringkat 6, mengenai tubuh harimau gigi pedang bersayap dua. Macan gigi pedang bersayap dua membuka mulutnya dan menelan pria berbaju abu-abu dan seluruh senjatanya. Adapun Heavenly Mooncut yang menghancurkan itu, meninggalkan tanda darah setengah inci pada pedang gigi tiger bersayap dua. Untuk makhluk sebesar itu, serangan semacam ini tidak lebih dari menggelitik. Saat pria berpakaian abu-abu itu meninggal, Zhao Feng merasa dirinya diselimuti kematian. Tujuan berikutnya dari pedang gigi bersayap dua harimau adalah dia. Untung masih ada celah di antara mereka, dan harimau itu hanya mengejarnya perlahan. Harimau gigi pedang bersayap dua juga memakan beberapa binatang buas dan mematikan saat mengejarnya. Zhao Feng awalnya mengira bahwa karena harimau itu penuh, ia akan melepaskannya. Namun, harimau gigi pedang bersayap dua sepertinya sedang bermain dengannya, perlahan tapi pasti mengejar dari belakang. Bajingan ini, Zhao Feng bersumpah saat dia menggunakan mata kirinya untuk menemukan jalan untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, anak sungai kecil muncul di sisi kirinya. Itu mengarah ke ngarai. Zhao Feng menemukan bahwa ada gua yang dalam 10 mil ke dalam ngarai. Macan gigi pedang bersayap dua tidak akan bisa masuk ke dalam gua itu. Zhao Feng segera mengubah arah dan berlari menuju sungai. Teng, teng, teng. Kaki Zhao Feng dengan ringan menginjak air saat dia menyeberangi sungai. Dia sudah melatih Li Floating Ferry sampai tingkat tertentu sehingga berjalan di atas air sama sekali tidak sulit. Harimau gigi pedang bersayap dua tiba-tiba mengepakkan sayapnya saat menerkam ke arah Zhao Feng. Lari, Zhao Feng berlari lurus menuju gua. Harimau itu secara teknis bukanlah binatang terbang, jadi kecepatan terbangnya tidak cepat. Menambah fakta bahwa itu penuh, itu tidak bisa terbang secepat itu. Namun itu masih mengejar Zhao Feng.
Gua itu semakin dekat. 10 mil, 9 mil, 8 mil. Sama seperti jarak 1 hingga 2 mil, Zhao Feng merasakan aura dingin dan gelap. Aura itu datang dari dalam ngarai. Suara aneh itu menyebabkan hati Zhao Feng bergetar. Harimau di belakangnya juga ragu-ragu. Jelas terlihat bahwa mereka juga waspada. Tiba-tiba, getaran keras datang dari dalam ngarai. Seekor ular piton berwarna merah darah, panjangnya puluhan meter, keluar dari dalam gua. Aura piton ini tidak lebih lemah dari harimau. Petik 2. Tubuh Zhao Feng membeku. Ada ular piton di depan dan harimau di belakang. Ini bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Untunglah perhatian ular piton itu pertama kali tertarik oleh pedang gigi harimau bersayap 2. Kedua makhluk itu saling berhadapan. Harimau bersayap 2 meraung di udara, seolah menunjukkan dominasinya. Piton merah darah itu mendesis kembali. Ini adalah wilayahnya. Adapun Zhao Feng, orang lemah ini diabaikan. Setelah saling berhadapan beberapa saat, harimau pedang bersayap 2 akhirnya kehilangan kesabarannya dan menerkam ke arah ular piton berwarna merah darah. Ular piton itu melompat langsung ke arah harimau. Segera, kedua binatang mematikan itu bertarung satu sama lain. Di mana mereka bertarung, tanah bergetar. Zhao Feng dengan hati-hati menyembunyikan auranya saat dia perlahan bergerak menuju gua. Tiba-tiba kedua binatang itu mulai menggigit satu sama lain. Adegan berdarah itu membuat jantung Zhao Feng berdebar kencang. Beberapa waktu kemudian, pergerakan kedua binatang itu akhirnya semakin mengecil. Setengah jam kemudian, ada keheningan di dalam ngarai. Zhao Feng menghela napas panjang saat dia perlahan bergerak menuju tubuh dua binatang mematikan itu. Dia juga memastikan bahwa kedua binatang itu mati dengan mata kirinya. Zhao Feng menghela nafas saat dia tiba di depan binatang kecil berukuran gunung itu. Dia tidak bisa membawa mereka kembali bersamanya ke Sun Feather City. Tiba-tiba cahaya dingin menarik perhatiannya. Zhao Feng membungkuk dan mengeluarkan pisau melengkung dari mayat harimau itu. Pedang melengkung ini adalah senjata pria abu-abu. Itu sangat tajam. Binatang buas yang mematikan dan binatang buas di dekatnya mulai melolong. Zhao Feng menggunakan mata kirinya untuk memindai daerah itu dan segera terkejut. Ada lebih dari 30 binatang di peringkat ke-6 dari jalan bela diri yang mendekat. Tidak baik, mayat dari dua binatang mematikan tingkat tinggi ini pasti telah menarik binatang lain. Zhao Feng segera mengambil pisau melengkung itu dan berlari menuju gua ular piton berwarna merah darah. Bab 34 Lompatan dan Batas. Saat Zhao Feng memasuki gua, dia langsung merasa kedinginan. Saat dia masuk lebih dalam, area di dalam gua bertambah. Ada beberapa binatang mematikan dan binatang buas di dalam gua, tapi mereka semua lemah. Karena dia bisa melihat mereka dari jauh, dia menggunakan busur peraknya untuk mengambilnya. Saat mereka mendekat, dia akan menggunakan bilah lengkung barunya. Bilahnya akan dengan mudah membelah binatang buas yang mematikan. Segera, dinding batu merah darah muncul dan di bawah dinding batu merah, ada kolam berwarna merah darah. Dari waktu ke waktu, ada gelembung yang bermunculan di permukaan kolam. Zhao Feng tidak tahu apa cairan merah itu, tetapi dia merasa auranya mirip dengan piton. Tanaman darah, rumput roh darah, batu bambu darah. 300 tahun, 500 tahun, 1000 tahun. Zhao Feng tertawa saat matanya tertuju pada batu merah. Beberapa obat berharga tumbuh di dinding batu dan yang tertua telah mencapai 1000 tahun. Karena Zhao Feng pernah makan sumber daya berusia 2 dan 300 tahun, dia jelas tahu nilai obat-obatan ini. Tanaman darah normal berumur 500 tahun bernilai 20.000 atau lebih. Adapun tanaman darah dan rumput roh darah berusia lebih dari 1000 tahun, tidak ada stok di Sun Feather City. Zhao Feng secara kasar menghitung bahwa ada tanaman berumur sekitar 20-300 tahun, lebih dari 10-500 tahun tanaman dan 3 tanaman berumur 1000 tahun. Tanaman berumur 500 tahun sangat bagus untuk seniman bela diri normal. Adapun untuk tanaman berusia 1000 tahun, mereka bahkan jarang ditemukan oleh pembudidaya tingkat 6 dan master bela diri, peringkat 7 dan lebih tinggi. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa menahan kebahagiaannya. Ketika seseorang tidak mati, pasti ada keberuntungan yang menghampiri Anda. Zhao Feng berada dalam situasi kematian, tetapi dia selamat. Dan dengan putus asa, dia datang ke tanah keberuntungan ini. Saat Zhao Feng berjalan menuju dinding batu merah, dia tidak segera memetik tanaman berharga itu. Penglihatannya terfokus pada kolam merah.
Ada kulit ular piton yang mati tergeletak di samping kolam. Adapun cairannya dialirkan dari dinding batu. Untuk dinding batu merah menumbuhkan bahan berharga seperti itu, dapat dilihat bahwa cairannya pasti tidak normal. Zhao Feng menatap dengan kegirangan. Dia dengan hati-hati membungkuk dan menyentuh cairan merah itu. Tiba-tiba, ada lompatan dari mata kirinya. Efek cairan merah darah bahkan lebih baik daripada bedak penguatan tubuh. Kolam berwarna merah darah adalah sumber di mana dinding batu dapat menumbuhkan sumber daya langka tersebut. Zhao Feng segera melompat ke kolam. Zhao Feng merasakan energi panas dan pedas memasuki pori-porinya. Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh karena senang. Energi dari kolam ini jauh lebih kuat daripada bubuk penguat tubuh yang saya beli. Zhao Feng mengedarkan teknik pernapasan air crossing dan teknik dinding logam pada saat yang bersamaan. Cairan berwarna merah darah itu sangat misterius. Itu tidak hanya membantu memperkuat tubuh seseorang, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan batin seseorang. Waktu mengalir. Di bawah bantuan cairan tersebut, Zhao Feng merasakan tingkat teknik pernapasan udara melintasi dan teknik dinding logamnya meningkat secara dramatis. Namun, lebih dari 70% energi telah diserap oleh tulang, darah, dan kulitnya. Sekitar setengah hari kemudian, Zhao Feng merasakan teknik dinding logamnya akhirnya berkembang dari puncak tingkat kedua ke tingkat ketiga. Pada saat itu, dia merasa kulitnya sekuat perunggu dan tulangnya lebih keras lagi. Teknik tembok logam sudah mencapai level ketiga. Pertahanan saya menjadi 2 kali lipat dan kekuatan saya meningkat 150-200 kek. Petik 2. Zhao Feng sangat puas. Jika teknik tembok logam sepenuhnya terkonsolidasi di tingkat ketiga, tubuhnya bisa menghadapi pedang dan bilah langsung. Setelah mencapai tingkat ketiga, Zhao Feng beristirahat selama beberapa jam lagi di dalam cairan merah. Pada saat ini, kultivasinya telah mencapai puncak peringkat keempat dan kekuatan batinnya mendekati peringkat kelima. Dalam situasi hidup dan mati di Sky Cloud Forest sebelumnya, budidayanya telah mencapai puncak peringkat keempat. Bahkan pria berbaju abu-abu telah mencapai peringkat ke-6 sebelum dia meninggal. Sepertinya potensi seseorang dapat ditarik dengan baik ketika mereka berada dalam situasi hidup dan mati. Setelah teknik tembok logam terkonsolidasi sepenuhnya, dia melompat keluar dari kolam dan berjalan ke pintu masuk gua. Roar, Kong, Raar. Binatang buas yang mematikan dan binatang buas yang lebih kuat saling membunuh untuk mendapatkan mayat dari 2 binatang mematikan tingkat tinggi. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menghela nafas ketika dia memikirkan tentang nilai binatang mematikan tingkat tinggi. Mereka bernilai lebih dari 20 kali lipat dari harga binatang mematikan tingkat rendah. Tapi binatang buas dan binatang buas yang mematikan ini bisa memakan mayat dari 2 binatang mematikan tingkat tinggi untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Zhao Feng takut menghadapi begitu banyak binatang, jadi dia mundur kembali ke kolam. Kalau begitu, aku akan berlatih sedikit lagi di sini. Zhao Feng berbaring di kolam darah dan mulai berkultivasi lagi. Penggunaan kolam berwarna merah darah ternyata sangat membantu. Begitu dia pergi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali. Setengah hari kemudian, kultivasi Zhao Feng dan kekuatan batin keduanya sangat dekat dengan peringkat kelima dari jalan bela diri. Di dalam mata kirinya, cahaya hijau telah mencapai 4 kaki 9. Aku bisa mencoba menembus peringkat kelima segera. Zhao Feng melompat keluar dari kolam dan mulai melakukan tinju naga marah. Tinju naga marah telah dilatih ke level max. Sekarang, kekuatan beberapa gerakan telah melebihi batas aslinya. Dari sudut pandang yang berbeda, dapat dikatakan bahwa ini adalah seni bela diri baru sekarang. Zhao Feng merasa seperti terbakar. Zhao Feng mengambil tanaman darah berumur 500 tahun dari dinding batu merah. Ketika seorang seniman bela diri biasa mencapai puncak peringkat, mereka tidak dapat segera menembus ke peringkat berikutnya. Ini karena ada masalah yang disebut bottleneck. Tujuan Zhao Feng menggunakan tanaman darah adalah untuk membuka kemacetan ini. Tumbuhan darah 500 tahun memiliki lebih banyak energi dibandingkan dengan tumbuhan darah berumur 300 tahun. Saat Zhao Feng memakannya, dia segera merasakan energi berjalan dengan kacau di seluruh tubuhnya. Dia segera mengedarkan teknik pernapasan air crossing untuk menyerap energinya. Suatu hari dan satu malam kemudian, Zhao Feng merasakan darahnya bercampur dengan kekuatan batinnya. Dia merasakan semakin banyak benang kekuatan batin yang terbentuk. Jumlah kekuatan batin yang saya miliki hampir 2 kali lipat sejak saya berhasil menembus peringkat kelima.
Atribut tubuh saya jelas telah ditingkatkan juga. Zhao Feng bisa melihat perubahan di seluruh tubuhnya dengan mata kirinya. Segera, dia mengkonsolidasikan wilayahnya dan menyerap sisa-sisa obat. Menambahkan kekuatan dalam teknik pernapasan penyeberangan udara, kecepatannya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Kekuatan keseluruhan Zhao Feng telah mengalami perubahan dramatis karena terobosan. Jika dia bertemu dengan pria berpakaian abu-abu sekarang, dia yakin dia bisa bertarung dan menang. Budidaya adalah kekuatan dasar. Saat kekuatan dasar meningkat, kekuatan batin, kecepatan dan keterampilan akan memiliki lebih banyak kekuatan. Setelah 1 hari konsolidasi, Zhao Feng sekali lagi kembali ke pintu masuk gua. Jeritan tajam datang dari dalam ngarai. Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Ekspresinya berubah. Di dalam ngarai, Azure Eye Hyena sepanjang 7 hingga 8 meter berdiri di dalamnya. Hyena melepaskan aura mematikannya dan itu membuat semua binatang buas dan mematikan dalam radius 10 mil meringkuk ketakutan. Jelas bahwa Azure Eye Hyena juga merupakan binatang mematikan tingkat tinggi. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Blood Red Python atau Two-Winged Sword-Tip Tiger. Hyena segera melihat Zhao Feng segera setelah dia keluar dari gua dan seperti angin, ia langsung menerkam ke arahnya. Kecepatan apa? Murid Zhao Feng berkontraksi saat dia mengaktifkan kekuatan batinnya dan mundur kembali ke dalam gua. Gua itu mulai bergetar saat Hyena menabrak pintu masuk. Gelombang kejut menyebabkan Zhao Feng mengerang kesakitan. Binatang mematikan tingkat tinggi. Kekuatan apa? Petik 2. Karena dia telah mengedarkan kekuatan batinnya dan dia telah mencapai tingkat ketiga teknik dinding logam, dia tidak terluka. Jika itu adalah pembudidaya peringkat keempat dari jalan bela diri, gelombang kejut saja hampir bisa membunuh mereka. Azure Eye Hyena berulang kali menyerang pintu masuk. Zhao Feng merasa seperti gunung berguncang. Itu bagus karena pintu masuknya cukup keras. Namun, pintu masuknya kecil dibandingkan dengan Azure Eye Hyena dan setelah beberapa serangan, pintu masuknya mulai runtuh. Pintu masuknya hancur. Wajah Zhao Feng menjadi hitam. Setelah beberapa kali gemetar, Azure Eye Hyena meninggalkan pintu masuk. Namun, Zhao Feng masih bisa merasakan auranya. Setelah Blood Red Python mati, sekarang ini adalah wilayah Hyena. Bahkan jika Zhao Feng berhasil menggali di luar, dia masih harus menghadapi musuh yang kuat. Setelah memikirkannya sebentar, dia memutuskan untuk kembali ke kedalaman gua. Gua itu masih memiliki binatang dan binatang kecil yang bisa digunakan untuk makanan. Zhao Feng melompat kembali ke kolam berwarna merah darah dan dia mulai berkonsentrasi untuk melatih teknik dinding logam lagi. Cairan berwarna merah memiliki khasiat yang besar bagi tubuh. Zhao Feng merasakan tubuhnya mengalami perubahan halus. Detak di dalam mata kirinya mengeluarkan desis panas ke seluruh tubuhnya, yang membuat penyerapan cairan merahnya meningkat. 1 jam, 2 jam, 3 jam, Zhao Feng merasakan tubuhnya menjadi semakin keras. Setengah hari, 1 hari, 2 hari. Akhirnya, setelah 2 hari, Zhao Feng mencapai tingkat keempat teknik dinding logam. 35 awal turnamen utama, 1. 3 tingkat pertama adalah fondasi teknik dinding logam. Setiap level setelah itu akan memberi kultivator peningkatan kekuatan yang besar. Setelah seni bela diri tubuh ini dilatih sampai tingkat keempat, tubuh kultivator sekuat dinding logam dan tidak bisa ditembus. Ini berarti Zhao Feng dapat melawan Xin Fei sendirian dengan tubuhnya dan sebagian besar pembudidaya peringkat keempat dan kelima tidak dapat menyakitinya. Tingkat keempat dari teknik dinding logam tidak hanya memperkuat kulit, tetapi juga memperkuat tulang dengan membentuknya di dalam, yang berarti bahwa kekuatan pembudidaya jauh melampaui orang lain dengan peringkat yang sama. Zhao Feng merasa bahwa perubahan di dalam tubuhnya sangat jelas. Tanpa menggunakan kekuatan batin, setiap gerakan dan tindakannya akan tetap mengandung kekuatan yang tak terhentikan. Saya dapat dengan mudah mengalahkan kultivator peringkat keempat hanya dengan tubuh saya. Aku bahkan bisa melawan beberapa peringkat kelima. Petik 2. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan memeriksa tubuhnya. Pada saat ini, Zhao Feng akhirnya menyadari kehebatan keterampilan bela diri tubuh. Jika dia pertama kali melatih teknik dinding logam ke tingkat keempat, dia tidak akan kesulitan melawan ketiga pembunuh itu. Zhao Feng melompat keluar dari kolam dan mengkonsolidasikan fondasinya. Kemudian, dia merangkak menuju pintu masuk. Pintu masuk telah sepenuhnya diblokir oleh batu yang jatuh. Namun, Zhao Feng masih bisa melihat pemandangan di luar melalui celah.
Masih belum pergi. Zhao Feng mengerutkan alisnya. Azure Eye Hyena terbaring di dalam ngarai tertidur. Zhao Feng tidak berani melakukan gerakan mencurigakan. Yang dia lakukan hanyalah memindahkan beberapa batu yang lebih kecil ke samping. Tepat pada saat ini, Azure Eye Hyena melolong. Zhao Feng merasa tidak berdaya saat dia kembali ke gua. Menjadi binatang mematikan tingkat tinggi, Azure Eye Hyena memiliki perasaan yang ekstrim. Mencoba menggertaknya tidaklah mudah. Masih ada 2 hari lagi sampai turnamen utama dimulai. Zhao Feng sedikit diperparah saat dia berendam di dalam kolam. Dia tidak bisa menerobos dengan paksa. Kekuatan Azure Eye Hyena berada di peringkat ke-8 dari jalur bela diri. Setiap pembudidaya di bawah peringkat ke-7 akan langsung terbunuh. Setiap 3 peringkat adalah perbedaan besar. Misalnya, seorang kultivator di puncak peringkat ke-6 akan dengan mudah kalah dari seorang kultivator yang telah mencapai peringkat ke-7 dalam keadaan yang sama. Keterampilan Del Hyena adalah master bela diri karena telah mencapai peringkat ke-8. Bahkan beberapa tetua sekte tidak bisa mengalahkannya. Zhao Feng memutuskan bahwa jika dia tidak bisa keluar, dia harus berkultivasi saja. Berbaring di kolam, ia mengedarkan kembali teknik pernapasan udara melintasi dan teknik dinding logam. Meskipun cairan merah masih sangat membantu teknik dinding logam, peningkatannya sekarang jauh lebih lambat dari sebelumnya. 2 hari berlalu dalam sekejap. Teknik dinding logam Zhao Feng telah meningkat pesat lagi, meskipun tidak mencapai tingkat ke-5. Selama periode itu, dia telah memakan tumbuhan darah berumur 500 tahun dan batu bambu darah berumur 500 tahun. Zhao Feng kemudian makan rumput roh darah dan merasakan kekuatan batinnya memurnikan menjadi kualitas yang lebih tinggi. Dengan bantuan tumbuhan darah dan kolam merah, tingkat kekuatan batinnya telah mencapai puncak peringkat ke-5, itu tidak lebih lemah dari Zhao Han. Penggunaan batu bambu darah bahkan lebih membantu. Ini membantu mengeluarkan racun dalam tubuh seseorang. Setelah menggunakan begitu banyak sumber daya berharga, ada beberapa racun di dalam tubuhnya dan dia mengalami luka dalam kecil. Tetapi setelah menggunakan rebung darah, dia merasakan dirinya mengeluarkan cairan hitam pekat beberapa kali, yang membantunya menghilangkan racun dan dia merasakan luka dalam sembuh. Pada saat ini, kekuatan batin Zhao Feng berada di puncak peringkat ke-5 dan budidayanya mendekati puncak peringkat ke-5 juga. Teknik dinding logamnya hampir mencapai puncak tingkat ke-4. Tapi dia sama sekali tidak merasa senang. Hari ini adalah awal turnamen utama. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dengan sedih. Dia masih terjebak di dalam gua dan dia tidak bisa keluar. Waktu yang sama, kota bulu matahari, Sekte Zhao. Semua murid dalam elit telah muncul. Tempat pertama Zhao Linlong, tempat kedua Zhao Qi, tempat ketiga Zhao Han. Semua jenius telah tiba. Kenapa dia belum datang? Mata indah Zhao Yufei mengamati sekeliling tempat itu, tetapi dia tidak bisa melihat Zhao Feng. Zhao Feng akhirnya mencapai peringkat ke-4 dari jalur bela diri setelah setengah bulan. Ini termasuk bantuan teknik pernapasan air crossing dan sumber daya yang berharga. Di atas panggung, ada 50 kursi yang diatur dalam 5 baris. Di kursi duduk 50 murid batin. 50 kursi mewakili 50 tempat murid batin. 3 pemilik kursi pertama adalah 3 murid teratas Sekte Zhao. Semuanya setidaknya mencapai peringkat ke-5 dari jalur bela diri. Dengan melihat aura mereka, terlihat bahwa Zhao Qi dan Zhao Han baru saja mencapai peringkat ke-5. Adapun murid nomor 1 Zhao Linlong, dia tidak pernah membuka matanya sejak awal, membuatnya semakin misterius. Dia tidak pernah membuka matanya untuk melihat perkelahian apapun. Mengapa murid luar teratas Zhao Feng tidak ada di sini? Ya, saya mendengar bahwa dia mengalahkan kultivator peringkat ke-4 hanya menggunakan kekuatan seniman bela diri setengah langkah. Murid sekte berdiskusi. Hanya sejumlah kecil orang dari tingkat tinggi Sekte Zhao yang menyadari bahwa Zhao Feng tidak ada di sini. Jika dia ada di sini dan peringkat ke-4 dari jalur bela diri setidaknya, dia akan bisa mencapai 5 besar tanpa masalah. Seorang lelaki tua berjanggut putih bergumam pada dirinya sendiri. Orang tua berjanggut putih ini adalah juri utama dari kontes murid luar, orang yang telah memblokir serangan Zhao Tianjian. Hari ini dia juga salah satu dari 2 juri utama turnamen utama. HMPH, jika dia bisa datang, maka matahari pasti datang dari selatan. Mata Zhao Tianjian berkedip-kedip, tapi kemudian dia berpikir dengan curiga, tapi kenapa Grey Eagle, orang yang mengambil misi, belum melapor kembali? Di dalam Sky Cloud Forest, di dalam gua,
Zhao Feng berpegang teguh pada string harapan terakhir. Waktu berlalu dengan lambat. Dia yakin turnamen utama sekarang telah dimulai. Dengan Azure Eye Hyena yang menjaga di luar, Zhao Feng tidak berani melakukan gerakan gegabah. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengembangkan teknik dinding logam dan teknik pernapasan udara melintasi. Hari lain berlalu dengan cepat. Teknik dinding logam Zhao Feng telah mencapai puncak tingkat keempat. Kekuatan batinnya telah mencapai batas peringkat kelima. Bahkan kultivasinya perlahan berlanjut menuju puncak peringkat kelima. 1 hari telah berlalu sejak dimulainya turnamen utama. Zhao Feng tidak punya harapan lagi. Meskipun turnamen murid dalam itu penting, itu tidak sepenting hidupnya sendiri. Selanjutnya, jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak perlu takut pada siapapun ketika dia kembali ke sekte. Dari dalam ngarai terdengar teriakan. Zhao Feng segera melompat keluar dari kolam. Suara itu jelas datang dari Azure Eye Hyena. Aku akan pergi dan memeriksanya. Zhao Feng menggunakan Li Floating Fairy dan tiba di pintu masuk gua. Melalui celah-celah, dia melihat pemandangan dari ngarai. Dari sisi lain ngarai, beberapa manusia muncul. Zhao Feng pertama-tama senang, lalu suasana hatinya kembali turun. Hanya Martial Master yang bisa menghadapi monster mematikan tingkat tinggi. Mata kiri Zhao Feng melihat bahwa 3 mil jauhnya dari gua, ada 2 pria dan 1 wanita. Usia mereka sekitar 17 atau 18 tahun, yang tertua sekitar 20. Dengan usia mereka, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi ahli bela diri. Dalam pikiran Zhao Feng, para tetua sekte semuanya telah mencapai 7 atau 80. Tapi Hyena sepertinya waspada terhadap orang-orang. Ketiga orang itu mengenakan pakaian yang sama, sepertinya ada dari golongan yang sama. Karena mereka berada 3 atau 4 mil jauhnya, Zhao Feng tidak dapat mendengar suara mereka karena telinganya tidak bias seperti matanya. Pada saat ini, pemuda di depan berkata dengan lemah, bajingan ini sepertinya memiliki kecerdasan. Tidak ada tantangan sama sekali. Pemuda lainnya berkata dengan jijik. Serahkan padaku, kata gadis itu. Tentu, adik perempuan Yuan. Keterampilan tempur Anda yang sebenarnya terlalu lemah, Anda bahkan tidak bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Kata pemuda di depan. Jika Zhao Feng bisa mendengar apa yang mereka katakan, dia akan terkejut. Segera, dia melihat gadis itu berjalan menuju binatang mematikan tingkat tinggi. Azure Eye Hyena menerkam ke arah gadis itu. Zhao Feng tercengang. Gadis itu akan mati. Mata kiri Zhao Feng didorong secara maksimal. Seluruh dunia melambat puluhan kali lipat. Gadis dalam penglihatannya melayang. Tangan gioknya dengan lembut menyapu udara dan cahaya berwarna biru terbentuk di tangannya, dan kemudian terbang ke arah kepala Hyena. Kulit Azure Eye Hyena yang lebih keras dari logam dengan mudah diiris terbuka. Hyena itu menjerit saat kepalanya meledak. Mayat itu jatuh ke tanah. Zhao Feng kaget. Mata kirinya masih berdebar-debar. Di dalam dimensi gelap gulita matanya, lampu hijau terbelah menjadi 2 sosok. Salah satunya adalah Hyena, sedangkan yang lainnya adalah gadis itu. Kedua sosok itu mendekat satu sama lain. Gadis itu melambai hanya dengan melambaikan tangannya. Serangannya mengandung wawasan yang terlalu dalam untuk dipahami Zhao Feng dan membunuh Hyena dalam satu pukulan. Adegan di benaknya diputar ulang bolak-balik. Zhao Feng berdiri linglung seolah-olah dia sedang kesurupan. Dia begitu terkonsentrasi sehingga dia bahkan tidak menyadari ketiga orang itu pergi. Adik perempuan Yuan, meskipun lawanmu sangat lemah, kekuatan dari gerakan itu tidaklah buruk. Pemuda di depan memuji. Saat Zhao Feng membuka matanya, tidak ada yang tersisa di dalam ngarai, hanya mayat Azure Eye Hyena. Semua yang terjadi seperti mimpi. Tapi jika dia membuka mata kirinya, adegan gadis yang membunuh binatang mematikan tingkat tinggi akan diputar ulang kembali dan seterusnya. Bab 36 Awal Turnamen Utama 2. Dari mana orang-orang itu? Zhao Feng berpikir bahwa semuanya tidak nyata. Tanpa diduga, mata kirinya telah membuka kemampuan baru. Ia bisa menghafal setiap adegan yang dilihatnya dan mengulanginya dengan sempurna. Jika Zhao Feng mau, dia bisa membuka tempat kejadian dan mencoba mendapatkan wawasan. Dia tahu bahwa pengetahuannya tentang dunia luar terbatas. Benua Azure Flower memiliki negara yang tak terhitung jumlahnya. Hanya Sky Cloud Forest saja yang melewati lebih dari 10 negara. Sun Feather City hanyalah sebuah kota kecil di dalam sebuah negara. Mendapatkan kembali ketenangannya, Zhao Feng segera berubah bahagia.
Sekarang hiena sudah mati, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk pergi. Saya harus segera pergi. Zhao Feng merasa cemas saat memikirkan turnamen utama. Pintu masuk gua terhalang bebatuan. Yang perlu dia lakukan hanyalah membuka jalan. Batuan yang lebih kecil hanya seberat sekitar 150 kek. Hanya dengan tubuhnya saja, dia bisa menghancurkan bebatuan tersebut. Jika dia menambahkan kekuatan batin ke dalamnya, bebatuan itu akan hancur. Ketika Zhao Feng bertemu dengan batu yang lebih besar, dia mulai mendorongnya ke samping. Ranking kelima normal memiliki 750 kekuatan dengan menggunakan tubuh mereka sendiri. Karena Zhao Feng telah melatih teknik tembok logam ke tingkat keempat, dia memiliki setidaknya 1250 kekuatan, 500 lebih banyak daripada yang dimiliki oleh pembudidaya normal peringkat kelima. Jelas, penggunaan utama teknik dinding logam adalah untuk membantu meningkatkan pertahanan seseorang dan bukan meningkatkan kekuatan seseorang. Zhao Feng akhirnya membuka jalan dalam setengah jam. Namun, dia tidak segera pergi. Masih ada beberapa sumber daya berharga yang tersisa di dinding batu merah. Raaah, mengaum. Pada saat ini, beberapa binatang mematikan dan binatang buas mulai berteriak. Tubuh binatang mematikan tingkat tinggi akan menarik lebih banyak binatang. Setelah melalui ini untuk pertama kalinya, Zhao Feng segera meningkatkan kecepatannya. Seperti roket, dia terbang ke dinding batu dan mengambil beberapa tanaman. Tujuannya hanya satu, mengambil tanaman berumur 3000 tahun. Tanaman darah 1000 tahun, rumput roh darah 1000 tahun, dan batu bambu darah 1000 tahun. Dia punya banyak alasan mengapa dia melakukan ini. Pertama, dia bisa menghemat waktu. Ada banyak binatang berkumpul. Kedua, meskipun tanaman berumur 300-500 tahun itu berharga, Zhao Feng telah memakan banyak dari mereka, jadi efeknya tidak begitu jelas baginya. Dia tidak berani berhenti setelah mengambil tanaman itu. Memasuki ngarai, sudah ada 7 atau 8 binatang mematikan yang bertarung satu sama lain. Ada juga 30 binatang buas yang kuat di sini, semuanya memiliki kekuatan peringkat keempat. Zhao Feng mencoba yang terbaik untuk menghindari binatang itu dan langsung menuju ke sungai. Meskipun dia mencoba menghindari binatang buas, masih ada beberapa binatang buas dan mematikan yang datang untuknya. Kamu sedang mendekati kematian? Zhao Feng berteriak saat telapak tangannya mengenai binatang mematikan tingkat rendah. Tulang-tulang binatang mematikan tingkat rendah itu langsung hancur. Serangannya ini adalah otot murni, bukan sedikit kekuatan batin yang digunakan. Binatang mematikan tingkat rendah itu sedikit lebih kuat dari Raja Harimau berkepala hijau yang pertama kali dia temui ketika dia datang ke hutan awan langit. Membunuh binatang itu dalam satu pukulan menyebabkan binatang buas lainnya tersebar dalam ketakutan dan menurut ingatannya, Zhao Feng kembali ke jalan dia datang. Dalam perjalanan, dia bertemu lagi dengan banyak binatang yang mematikan. Ini karena mayat binatang mematikan tingkat tinggi itu menarik terlalu banyak hewan lain. Tinju logam berapi! Zhao Feng berteriak saat cahaya hijau samar keluar dari tinjunya. Tinju itu mengenai binatang mematikan tingkat rendah yang kekuatannya sama dengan pembudidaya peringkat kelima. Di bawah satu pukulan ini, organ binatang mematikan tingkat rendah itu hancur. Dengan menggunakan rumput roh darah, kolam merah darah, kekuatan batinnya jauh lebih kuat daripada kekuatan batin orang lain. Ketika dia sepenuhnya mengedarkan teknik pernapasan air crossing, dia bisa langsung membunuh seorang pembudidaya dengan peringkat yang sama. 1 jam kemudian, Zhao Feng akhirnya mencapai tepi luar Sky Cloud Forest dan bergegas kembali ke Sun Feather City. Saya mendengar bahwa turnamen utama Sekte Zhao akan segera berakhir. Turnamen utama dibagi menjadi tantangan peringkat dan tantangan titik. Dari 100 orang hanya 50 yang akan menjadi murid batin. Yang terakhir harus selesai sekarang. Saya sangat sedih saya tidak bisa menonton. Petik 2. Dalam perjalanan dia mendengar beberapa informasi tentang apa yang sedang terjadi. Setelah dia kembali ke sekte, dia tidak segera pergi ke tempat di mana turnamen utama diadakan, melainkan dia lebih dulu pulang ke rumah dan menyingkirkan tanaman berusia 3000 tahun itu. Segera, dia mengganti pakaiannya lalu bergegas keluar pintu. Zhao Feng menggunakan teknik udara bersembunyi untuk menunjukkan bahwa kultivasinya hanya berada di puncak peringkat keempat. Adapun kekuatan batinnya, itu terbukti berada di peringkat kelima. Ini yang terbaik yang bisa saya lakukan. Zhao Feng segera tiba di tempat itu dengan menggunakan Lively Floating Ferry. Saat ini, turnamen tersebut seolah berada di tahap kedua.
Setelah 1 hari pertempuran sengit, tantangan spot telah berakhir dan 50 murid batin telah diputuskan. Tantangan peringkat akan menjadi yang berikutnya. 50 orang yang tersisa akan saling menantang untuk mengetahui peringkat keseluruhan dan menurut peringkat Anda, hadiah akan diberikan. Suara yang kuat dan tua bergema. Di tengah situs ada sebuah arena. Di seberang arena, ada panggung. Ada 50 kursi di panggung dan di setiap kursi duduk 1 orang, mewakili murid batin. Putaran pertama tantangan titik adalah ketika 50 murid luar menantang 50 murid dalam, untuk mencoba dan mendapatkan tempat murid dalam. Zhao Feng memindai dan menemukan bahwa dari murid luar, Zhao Yufei, Zhao Yue dan Zhao Guang semuanya telah mencapai 50 besar. Namun, peringkat mereka semua ada di 10 terakhir. Hanya Zhao Yufei yang mencapai 20 teratas. Jelas, ini adalah peringkat tantangan spot dan bukan peringkat sebenarnya. Aku masih datang terlambat. Zhao Feng menggunakan kartu identitasnya dan melewati pos pemeriksaan. Itu dia, murid luar teratas. Zhao Feng segera menarik perhatian orang banyak. Pak Hakim, apakah saya masih bisa berpartisipasi? Zhao Feng berkata sambil mengisap. Tidak peduli siapa Anda tidak dapat bergabung karena putaran pertama turnamen telah berakhir. Kata Hakim. Dia tidak berpikir bahwa Zhao Feng membutuhkan perhatian khusus. Itu dia. Mata Hakim utama berjanggut putih berbinar. Dia adalah juri utama dari kontes murid luar dan telah melihat Zhao Feng mendominasinya. Mendengar kata-kata Hakim, Zhao Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak terlalu tertarik karena hanya ada 2-3 orang yang menjadi pasangannya. Tapi Zhao Feng masih tertarik dengan hadiahnya. Jika seseorang mencapai 3 besar, mereka bisa pergi ke perpustakaan seni bela diri dan memilih keterampilan peringkat puncak. Tunggu, suara itu datang dari Hakim utama. Juri utama, maksud kamu apa? Juri yang mengatur merasa ragu. Anak ini dengan mudah mendominasi kontes murid luar dan menjadi yang pertama. Pemahaman dan potensinya tak terukur. Saya pikir kita bisa memberinya kesempatan, kata orang tua berjanggut putih itu. Zhao Feng melihat dengan penuh rasa terima kasih ke arahnya. Dia telah membantunya lebih dari sekali. Saya menentang. Suara dingin terdengar dari sudut seberang. Orang itu adalah Zhao Tianjian. Setiap negara memiliki aturannya sendiri. Bagaimana aturan diubah untuk 1 orang? Jika mereka datang terlambat untuk turnamen utama, maka jelas dia mengabaikan peraturan. Zhao Tianjian berkata dengan benar. Zhao Feng merasa mual. Dia terlambat karena Zhao Tianjian telah mengirim pembunuh setelah dia. Sekarang, Zhao Tianjian menghentikannya untuk memasuki turnamen. Kamu benar, Zhao Tianjian benar. Kami tidak bisa membiarkan orang seperti dia melalui pintu belakang. Petik 2. Anak ini bisa menunggu turnamen berikutnya 3 tahun kemudian. Banyak orang memandang Zhao Feng dengan sombong. Para petinggi sekte Zhao mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Kontes tahun ini sangat penting. Tidak hanya beberapa tetua yang tiba, bahkan kepala sekte Zhao Tianchang ada di sini. Sudut pandang mereka berbeda dengan orang lain. Mereka lebih suka membesarkan lebih banyak orang jenius daripada peduli dengan aturan. Apa yang dipikirkan oleh 2 juri utama? Kepala sekte Zhao Tianchang berkata tanpa ekspresi. Ada 3 orang yang memiliki kekuatan paling besar di turnamen utama, kepala sekte dan 2 juri utama. Saya mendukung Zhao Feng. Lebih baik bagi sekte jika kita memiliki lebih banyak jenius, kata Hakim utama berjanggut putih. Segera, semua orang menoleh untuk melihat Hakim utama lainnya. Hakim lainnya adalah seorang pria tua berjubah putih. Zhao Feng melihat bahwa orang ini sudah tidak asing lagi. Dia kemudian segera menyadari bahwa orang ini adalah orang yang menjaga perpustakaan seni bela diri terakhir kali. Orang tua berjubah putih itu juga melihat Zhao Feng dan berkata dalam-dalam, saya juga mendukung Zhao Feng. Kerumunan itu bergerak. Kedua juri utama telah memutuskan untuk mendukung Zhao Feng. 2 dari 3 orang yang memiliki kekuatan paling besar di sini telah memutuskan untuk membantu Zhao Feng. Bahkan kepala sekte tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Zhao Tianjian berubah menjadi hijau. Bab 37 Tantangan Peringkat. Oke, kami akan bertindak seperti yang dikatakan oleh 2 juri utama dan mengizinkan Zhao Feng untuk berpartisipasi. Kepala sekte Zhao Tianchang menatap Zhao Feng dengan menarik. Dengan kepala sekte dan 2 hakim utama setuju, tidak ada yang berani menentang mereka.
Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng merasakan perasaan memiliki sektenya. Zhao Tianjian gemetar karena marah. Dia tidak percaya bahwa Zhao Feng bisa kembali hidup-hidup. Elang abu-abu telah gagal. Dengan kekuatan elang abu-abu, bagaimana mungkin dia bisa gagal? Hakim berkata, saya akan menjelaskan peraturannya kepada Anda sekarang. Iya, Zhao Feng mendengarkan dengan cermat. Orang-orang saling menantang di turnamen ini. Ronde pertama tantangan spot adalah ketika 50 murid luar menantang 50 murid dalam. Jika mereka menang, mereka menggantikan murid batin. Setiap murid luar memiliki 3 kesempatan untuk menantang seseorang. Jika mereka kehilangan ketiga tantangan tersebut, maka mereka akan tetap menjadi murid luar. Oleh karena itu, sebelum murid luar menantang siapapun, mereka pertama-tama harus memperkirakan kekuatan mereka sendiri dan memilih murid dalam yang lebih lemah. Zhao Feng, karena kamu terlambat, kamu hanya memiliki 1 kesempatan untuk menantang seseorang, kata hakim dengan tegas. 1 kesempatan. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Saya mengerti. Dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah menjadi murid batin. Kecuali Zhao Feng terbelakang dan memilih seseorang seperti Zhao Linlong, dia akan menang. Jelas, Zhao Feng akan melakukan itu dan langsung menantang orang terkuat. Sekarang kamu bisa memilih 1 orang. Jika Anda menang, Anda dapat mengambil tempat mereka. Hakim memperingatkan. Baik, Zhao Feng melompat ke atas panggung dan mengamati 50 orang. 50 orang, 50 kursi semuanya diatur dengan rapi. Urutan dari kiri ke kanan pergi ke Zhao Linlong, Zhao Qi, Zhao Han, Zhao Qin. Baris pertama dari 10 mewakili 10 murid batin teratas. Di kursi ke-7 dari baris kedua, Zhao Feng melihat Zhao Yufei. Zhao Yufei menatapnya dan tersenyum lembut. Keduanya adalah tetangga dan cukup akrab satu sama lain. Zhao Yue, Zhao Yijian, Zhao Gan, Zhao Guang berada di antara tempat ke-40 dan ke-50. Selain Zhao Feng, hanya ada 5 orang lainnya yang telah menjadi murid batin. Siapa yang harus saya tantang? Zhao Feng tersenyum saat dia memeriksa mereka. Zhao Linlong, yang berada di tempat pertama menutup matanya, seolah-olah dia mencoba untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu. Sepertinya turnamen itu tidak ada hubungannya dengan dia. Murid batin teratas bahkan tidak khawatir. Namun, para murid yang berada di peringkat paling bawah merasa gugup. Bagaimanapun, Zhao Feng adalah murid luar teratas. Dia bisa dengan mudah mencapai 10 besar dengan kekuatannya. Baris kedua, kursi ke-6, mata Zhao Feng tertuju pada orang di kanan Zhao Yufei. Nomor 16, Zhao Fei, silakan keluar, kata hakim. Zhao Fei berusia 16 atau 17 tahun. Dia memiliki budidaya peringkat ketiga puncak, tetapi auranya tidak lebih lemah dari pembudidaya peringkat keempat. Nak, jangan berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku hanya karena kamu telah mencapai peringkat keempat. Zhao Fei dengan tenang berjalan di atas panggung. Zhao Fei ini cukup kuat. Dengan blok metal body, dia mengalahkan 2 seniman semu bela diri. Petik 2. Zhao Feng mungkin tidak maju dengan mulus. Dalam hal kemenangan, Zhao Feng jelas memiliki peluang lebih tinggi. Tapi kekuatan lawannya juga tidak lemah, jadi itu akan menjadi pertarungan yang sulit. Telapak pasir logam, Zhao Fei hanya menggunakan seni bela diri tingkat menengah. Kerusakannya lebih tinggi dari kebanyakan seni bela diri peringkat tinggi. Ini karena telah dilatih sampai level puncak. Zhao Feng sedikit tersentuh. Pada kontes murid luar, hanya dia yang melatih seni bela diri peringkat menengah ke tingkat tinggi. Masalahnya, telapak pasir logam Zhao Fei melengkapi tubuh logam bloknya. Oleh karena itu, telapak tangan ini bisa mengalahkan pedang mengalir es Zhao Yijian. Kekuatan Zhao Fei tidak lebih lemah dari seniman bela diri setengah langkah sekarang. Beberapa murid batin mengangguk setuju. Tinju logam berapi. Zhao Feng dengan santai melontarkan pukulan. Dia menggunakan seni bela diri peringkat inti. Tidak hanya itu, dia tidak menambahkan kekuatan batin apapun padanya. Adegan ini membuat banyak orang kaget. Tidak menggunakan kekuatan batin berarti dia tidak memiliki keuntungan. Nak, jangan coba-coba menjadi keren. Zhao Fei menarik napas dalam-dalam dan mengedarkan blok metal body dan metal sand palm secara maksimal. Awalnya dia tidak berpikir bahwa dia akan mengalahkan Zhao Feng, dia hanya bisa berdebat sedikit. Tapi karena lawannya begitu sombong. Di atas panggung, kedua sosok itu mendekat satu sama lain dan tinju serta telapak tangan saling bertabrakan. Zhao Fei memiliki wajah yang mendesak dan bahagia, tapi kenyataan itu kejam.
Kedua telapak tangannya mengenai tinjunya, dia merasakan kekuatan luar biasa membuat lengannya mati rasa. Zhao Fei mulai berkeringat. Dia merasa Zhao Feng sekuat banteng. Zhao Fei bahkan tidak mengerti apa yang terjadi dan dia dikirim terbang. Satu gerakan. Yang dibutuhkan Zhao Feng untuk mengalahkan Zhao Fei hanyalah satu langkah. Meskipun tidak mengherankan bahwa Zhao Feng akan menang dalam satu gerakan tidak dapat diprediksi. Dia menang dengan menggunakan seni bela diri peringkat inti dan dia tidak menggunakan kekuatan batin. Zhao Feng telah mempelajari seni bela diri tubuh tingkat tinggi. Zhao Feng, tantangan sukses. Anda berada di peringkat ke-16 untuk saat ini. Adapun Zhao Fei, Anda memiliki 3 kesempatan untuk menantang seseorang. Hakim menyatakan, setelah mengalahkan Zhao Fei, Zhao Feng berjalan dengan tenang menuju kursi ke-6 dari baris kedua. Di sebelah kirinya adalah Zhao Yufei. Teknik dinding metal Anda telah mencapai setidaknya tingkat ketiga. Zhao Yufei berkata sedikit terkejut. Zhao Feng telah mempelajari keterampilan ini dari kakeknya. Menurut pengetahuannya, teknik dinding logam sangat sulit untuk dilatih. Kakeknya mengatakan bahwa Zhao Feng hanya akan bisa melatihnya ke tingkat kedua secara maksimal. Tetapi dari kinerja Zhao Feng, teknik dinding logamnya telah mencapai setidaknya tingkat ketiga. Ya, Zhao Feng tersenyum. Teknik dinding logamnya telah mencapai puncak level keempat. Ada perbedaan besar antara level ketiga dan keempat. Zhao Feng bahkan tidak menggunakan setengah kekuatannya saat melawan Zhao Fei. Di atas panggung, pertempuran berlanjut. Menurut aturan, Zhao Fei memiliki kesempatan lain untuk menantang seseorang. Segera, Zhao Fei berhasil mengalahkan seseorang dan menduduki peringkat 26. Turnamen ditunda karena Zhao Feng telah masuk setengah jalan. Karena ada 50 tempat untuk murid batin dan ada 51 orang, satu orang tersingkir. Zhao Feng dan 5 murid luar lainnya telah menjadi murid batin. Spot challenge telah selesai. Juri menghela nafas dan mulai mengumumkan dimulainya babak berikutnya. Mereka melanjutkan ke turnamen peringkat. Menurut berita sebelumnya, 20, 10 dan 3 teratas memiliki hadiah yang berbeda. Terutama 3 besar, mereka bisa memilih seni bela diri peringkat puncak. Disinilah Zhao Feng secara khusus dipindahkan. Jelas sekali bahwa persaingan akan sangat sengit. Juga, peringkat murid dalam menentukan kehormatan dan kemuliaan seseorang. Semua pemuda di sini berusia 18 tahun ke bawah, dan mereka ingin menang. Putaran kedua turnamen peringkat berarti bahwa Anda semua memiliki 3 peluang untuk menantang seseorang. Jika Anda gagal maka peluang Anda berkurang 1, kata hakim. Aturannya sangat jelas. Orang yang peringkatnya di belakang akan menantang orang yang berperingkat lebih tinggi. Jika mereka menang, mereka akan menggantikan pangkat lawan. Setiap orang hanya memiliki 3 kesempatan untuk menantang seseorang. Jika berhasil, mereka masih memiliki 3 peluang, tetapi jika gagal, peluang mereka berkurang 1. Dimengerti, 50 orang menganggukkan kepala. Yang di peringkat terakhir menantang orang lain lebih dulu. Ini pertama kali dimulai dengan peringkat 50. Namun, bagi mereka yang berada di bawah, mereka sudah sangat bahagia menjadi murid batin dan mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mencapai 20 teratas. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang menantang orang lain di antara tempat ke-40 dan ke-50. Bahkan jika ada, mereka hanya ingin pamer dan mereka memenangkan peringkat yang lebih tinggi meskipun mereka tidak mendapatkan hadiah apapun. Ke-40, 39, 38, peringkat semakin dekat dan dekat. Ketika mencapai tempat ke-20 hingga ke-30, pertempuran menjadi semakin sengit. Orang-orang seperti Zhao Yue, Zhao Yijian semuanya telah mencapai 30 teratas. Zhao Yijian mencapai posisi ke-12 dan Zhao Yue telah mencapai posisi ke-15. Secara keseluruhan, 20 murid batin teratas memiliki kekuatan seniman bela diri semu. Zhao Feng dan Zhao Yufei keduanya adalah seniman bela diri sejati, jadi tidak ada yang berani menantang mereka. Ada kurang dari 10 murid yang telah mencapai peringkat keempat dari jalur bela diri. Setelah 20 besar dikonfirmasi, mereka mulai bersaing untuk 10 besar. Segera, giliran Zhao Yufei untuk menantang seseorang. Zhao Feng akan menantang seseorang setelah giliran Zhao Yufei. Ada banyak 10 murid dalam yang belum mencapai peringkat keempat dari jalur bela diri. Zhao Yufei memutuskan untuk menantang nomor 6 dan dia memenangkan pertandingannya dengan mudah. Setelah mencapai 10 besar, Zhao Yufei melepaskan kesempatannya untuk terus menantang seseorang.
Dengan cara ini, dia masih bisa menyimpan 2 peluangnya untuk 2 putaran berikutnya. Zhao Feng nomor 16, giliran Anda. Saat ini, hakim menyatakan,